Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, udah mau? Tapi gunakan HP saya. Makanya ada ekspor dari ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai materi kita pada siang hari ini, Ibu ingin anak-anak Ibu, Pak Azman tolong siapkan teman-temannya untuk memandu doa, baca doa. Bisa anak Ibu Azman? Baik Bu, saya akan pandu anak teman-teman. Perhatikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut materi kita pada siang hari ini, mari kita bersama membaca doa membuka dengan Al-Fatihah. Baiklah anak Ibu, kita sebelumnya Ibu masuk pada materi kita tentang Asmaul Husna. Ibu ingin membagikan kelompok kerja kita untuk anak-anak Ibu. Ini deretan ini Ibu kasih kelompok kelompok A, deret 2B, deret 3C, dan deret 4 kelompok D. Sekarang anak-anak Ibu sudah punya kelompok masing-masing, sudah tahu teman-temannya. Baiklah, Ibu langsung pada materi kita tentang Asmaul Husna. Anak-anak Ibu yang kelompok A atau yang semuanya lah. Siapa tahu apa itu Asmaul Husna? Ya Bu. Apa pengertian Asmaul Husna? Baiklah, pintar anak Ibu. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian di dalam Asmaul Husna ini, anak-anak Ibu kelompok B, Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang bisa jawab berapa jumlah Asmaul Husna? Baik Bu, Asmaul Husna ada 99 pintar. Baik. Di dalam Asmaul Husna ada 99. Kemudian Ibu, di dalam materi kita cukup kita bahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Amin. Baiklah. Untuk kelompok C, ada yang bisa jawab apa itu pengertian Al-Amin? Baik Bu, Al-Amin adalah Maha Suara itu Mengetahui. terdengar. Suaranya dikuatkan, dia kurang terdengar suaranya. Al-Amin Maha Mengetahui. Pintar. Baiklah. Kemudian ada anak Ibu yang bisa memberi contoh Al-Amin. Salah satu contoh Al-Amin bisa Bu. Contoh Al-Amin
selalu berusaha, semangat belajar. Pintar. Baik, kelompok C. Kemudian Dari Pak. Ini suruh perempuan lagi. Muhammad. Ya, masih sama perempuan lagi. Udah. kemudian Ya, itu kunci surat itu. di dalam Dan cukup biasanya apa aja mungkin apa namanya. ada dalil Jadi, yang boleh 3 aja, menerangkan berarti. tentang al-amin. Tolong anak ibu, ada yang bisa membacanya? Baiklah. Kelompok D, tolong baca apa arti dari al-amin, pengertian dalil al-amin. Artinya, dari kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan yang nyata. Al-Mahfud, Quran surat Al-An'am halaman 6 ayat 59. Baik, terima kasih anak ibu, pintar. Sekarang ibu lanjut lagi. Al-Kabir. Untuk kelompok 4, tolong jawab apa itu arti Al-Kabir? Baik Bu, Al-Kabir adalah artinya maha teliti. Kemudian ada yang bisa memberi contoh perilaku yang mencerminkan Al-Kabir? Saya Bu. Baiklah, silakan. Contohnya Bu, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Bagus. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian ada dalil tentang Asmaul Husna Al-Kabir. Tolong kelompok A, ada yang bisa membaca? Baik Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An hasibtum an tudraku walamma ya'lamillahu allazina jahudu minkum walam yattahzu min dunillahi wala rasuli walal mu'mini wal jata wallahu khairu bima ta'malun. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, pintar anak ibu. Terima kasih telah membaca dalil beserta artinya. Sekarang ibu lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk yang ketiga, yakni asami. Untuk kelompok B, silakan ada yang bisa menjawab apa itu pengertian samik. Baik Bu, asamik artinya maha mendengar. Ada anak ibu yang bisa memberi contohnya? Baik Bu. Contoh perilaku asami, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain.
Bagus, pintar anak ibu. Sekarang kita lanjut lagi. Materi kita berikutnya tentang dalil asamik ya. Ini ada dalil asamik. Tolong kelompok C bisa baca? Ada yang bisa baca? Bisa, Bu? Nah, silakan amin. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu samiul alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah halaman 8 ayat 256. Baiklah, pintar anak ibu sekalian. Sekarang ibu lanjut lagi. Yang keempat, Al-Basir. Nah, silakan kelompok yang C. Nah, yang tahu apa itu pengertian Al-Basir. Ada yang bisa? Ada, Bu? Nah, siapa anak ibu itu? Nah, Nisa, silakan. Al-Basir artinya maha melihat, Bu. Baik, pintar anak ibu. Kemudian ada lagi temannya yang lain bisa memberikan satu contoh perilaku yang mencerminkan Al-Basir. Saya, Bu. Baik, Ali, silakan. Bersikap hati-hati, Bu. Iya, pintar anak ibu. Sekarang ibu lanjut lagi. Nah, kemudian untuk kelompok D, tolong bacakan dalil yang tentang Asmaul Husna Al-Basir. Silakan, siapa yang bisa baca? Baik, Bu, saya, Bu. Silakan. Ana baca ya. Innallahi ya'lamu ghaiba basamawati wal ar wallahu basiru bima ta'malun. Yang Siwati tolong baca artinya sekali. Ya, Bu. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hujarat halaman 49 ayat 18. Baik, terima kasih anak ibu. Anak ibu semuanya semangat dalam belajar dan pintar. Baiklah, sebelum ibu akhiri materi kita pada hari ini, siang hari ini, tadi ibu ingin bertanya sedikit sebelum ibu tutup. Kita membahas tentang Asmaul Husna. Ibu tanya untuk kelompok A apa itu pengerti Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, Bu. Bagus. Kemudian ada pertanyaan Ibu lagi. Ibu tadi ada 4 Asmaul Husna yang kita bahas ya. Tolong siapa yang bisa jawab? Silakan. Untuk kelompok A. Al-Amin. Al-Amin tadi apa pengertian Al-Amin? Al-Amin maha mengetahui, Bu. Bagus. Kemudian ada lagi Al-Khabir. Al-Khabir. Silakan kelompok C. Ya, Bu. Al-Khabir maha waspada atau maha teliti, Bu. Bagus. Kemudian kelompok D, Asamik. Asamik, silakan kelompok D untuk menjawab. Asamik artinya mendengar. Maha mendengar. Baiklah, terakhir kembali lagi Ibu kepada kelompok A minta tolong ada anak Ibu yang bisa menjawab apa arti Al-Basir. Baik, Bu. Ali lagi jawab, silakan Ali. Al-Basir artinya maha melihat. Bagus. Baiklah, sedikit Ibu jelaskan. Itulah tadi
4. Pembahasan kita Al-Amin Maha Mengetahui, Al-Kabir Maha Waspada atau Maha Teliti, dan As-Sami Maha Mendengar, kemudian Al-Basir Maha Melihat. Baiklah, sebelum Ibu tutup materi kita pada hari ini, tadi Ibu sudah membagi kelompok, ada 4 kelompok. Kemudian kita membahas 4 Asmaul Husna. Jadi masih tersisa Asmaul Husnanya ada berapa, Nana? Ada 95, Bu. Jadi kita bagi satu kelompoknya per kelompok ya untuk PR di rumah. Nanti silakan anak-anak Ibu kerjakan berkelompok di rumah, dijadikan PR untuk minggu hadapan. Bisa, Nana? Bisa, insya Allah, Bu. Baiklah. Kalau bisa untuk minggu hadapan nanti kita lanjut kita anak-anak mengumpulkan materinya. Kemudian Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang masuk apa deh. Ditutup ya presentasinya ya. Ya, Pak. Ya. Jelas suaranya, Pak? Presentasi ditutup. Kita sekarang diskusi atau ujian lisan ya tentang teori-teori belajar dan juga penguasaan materi. Ya, Pak. Ya, baik. Ini kok begini deh penampilannya. Bentar, Pak. Bentar. Ya. Baik, sekarang kita akan coba ujian lisan lagi ya. Kan ada 3 bagian ujian ujian komprehensif nih. Pertama adalah tentang peer teaching dengan ibu mengajar. Yang kedua adalah tentang penguasaan materi terkait dengan pedagogik dan juga penguasaan materi ajar. Yang 3 nanti tes baca Al-Quran dan tulis Al-Quran ya. Baik, sekarang kita bicara tentang konsep belajar dan pembelajaran. Coba Bu jelaskan apa yang ketahui tentang belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar, apa itu pembelajaran? Silakan. Belajar itu adalah subjeknya, Pak. Ya. Atau Coba jelaskan konsepnya. Belajar itu apa? Pembelajaran itu apa? belajar adalah suatu Anak kan belajar di kelas kan? ya. Anak belajar di kelas. Nah, apa belajar itu? Belajar itu adalah menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu aja. Iya. Terus? Kalau pembelajaran? Pembelajaran materi. Pembelajaran adalah materi yang disampaikan oleh guru, Pak. Belajar itu materi. Artinya?
Hmm? Apakah sama pembelajaran itu dengan materi ajar? Sama dah, Pak. Sama, Iya. gitu ya. Hmm. Baik, ya kalau sama, ya kita lanjutkan pertanyaannya. Berdasarkan konsep tadi itu, konsep belajar dan pembelajaran yang Ibu buat tadi itu, coba Ibu jelaskan tentang bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran. Bagaimana kita mengembangkan perangkat pembelajaran berlandaskan kepada konsep belajar dan mengajar tadi itu. Cara Bisa mengembangnya. jawab? Hmm? Ibu tahu nggak tentang perangkat pembelajaran? Tahu, Pak. Apa itu? Hmm. Ada silabus, Hmm? ada ada silabus. Kalau untuk sekarang kan namanya itu, Pak, IKM, Pak. Ya, Nah, terus? ada proses, promes. Hmm? Kalau untuk K13 kan namanya promes, Pak. Nah, Ya, kemudian untuk IKM itu prosem. Kemudian ada silabus atau ATP, Pak. ya, Kemudian ada KI, CP, capaian pembelajaran. ya. Nah, kemudian ada RPP. Jangan Kalau ditengok ya. Kita di ujiannya udah listan, jangan ditengok ya. Catatan Ibu. Ibu iya, Pak, jawabnya seperti yang ada ketahui. RPP. Nah, sudah. Kemudian bagaimana Ibu merancang perangkat yang Ibu jelaskan tadi itu berdasarkan konsep teori belajar dan pembelajaran yang Ibu jelaskan di awal tadi. Untuk apanya, Pak? Bagaimana merancang perangkat pembelajaran itu, ya kan, berdasarkan teori belajar dan teori pembelajaran yang Ibu jelaskan di awal tadi itu. Kan ada RPP tadi kan, ada Ya, silabus tadi kan, itu kan ya, perangkat pembelajaran itu kan. Nah, ya. bagaimana kita merancang RPP dan silabus itu berdasarkan teori belajar dan pembelajaran tadi. Ini tentu tidak bisa dijawab kalau seandainya Ibu tidak ngerti. Kalau tidak ngerti tentang teori belajar, tentu tidak bisa jawab itu pertanyaannya. Coba dijelaskan, bagaimana kita merancang perangkat pembelajaran tadi itu berdasarkan kepada konsep belajar dan konsep pembelajaran tadi. Bisa dijawab? Pertama, Pak, kita merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, Pak. Bagaimana merumuskan kalau iya? Merumuskan itu Merumuskan kan berangkat dari teori belajar dan pembelajaran tadi itu dia. Bagaimana kita merumuskan? cara kita Bisa? bisa, Pak. Nggak bisa. Ada berapa tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran Ibu mengajar misalnya apa ya, yang menjadi tujuan pembelajaran tadi itu. Katakan tadi judulnya Asmaul Husna tadi kan ya, misalnya. ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran Asmaul Husna itu? Itu, Pak, setelah pembelajaran siswa bisa memahami dalil tentang menyebutkan pengertian Asmaul Husna. Iya, Nah, Pak? ya, Nah, itu tujuan kognitif namanya itu. Tujuan yang lainnya ada enggak tujuan lain selain pengetahuan? penget Dalam siswa mengajar itu kan yang kita tuju kan tidak hanya ya, kognitifnya. siswa bisa menyebutkan, Pak, tentang Menyebutkan juga masih kognitif itu. memahami. Ibu tahu enggak ada istilah tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotor. Coba, pernah dengar enggak istilah itu? Pernah, Pak? Nah, coba jelaskan. Apa tujuan kognitif dari pembelajaran Asmaul Husna tadi? Apa tujuan afektif dari Asmaul Husna tadi itu? Apa tujuan psikomotornya? Coba jelaskan.
Tidak bisa? Hmm? Lupa ya. Kalau Tidak bisa ya? bisa dong Pak. Tidak bisa. Maknya, bawa ke luar. Ya. Coba ibu buat satu pertanyaan ya, satu pertanyaan dari apa namanya, pertanyaan hot gitu ya, menggali pengetahuan anak setelah kita mengajar berkaitan Asmaul Husna tadi itu. Buat sebuah soal gitu ya, sebagai evaluasi dari pembelajaran Asmaul Husna tadi itu. Yang soalnya ya agak apalah, agak tinggi gitu ya, agak menantang gitu dia. Bisa enggak? Bentar Pak ya. Hmm. Jangan lama-lama pikir ya, kita nih waktu terbatas. Ya Pak. Bisa? Bisa Pak, tunggu kejap Pak ya. Enggak ada yang catatan ya. Saya alihkan pertanyaan ke yang lain ya. Dapat saya Apa yang dimaksud dengan materi ajar? Materi ajar itu apa? materi ajar, materi yang akan kita ajarkan kepada siswa, Pak. Contohnya apa tuh? Contohnya. Contohnya Asmaul Husna. Hmm. Kalau media itu apa? Media itu PowerPoint, Pak. PowerPoint aja ya media. Banyak, Pak. Yang saya tanya pengertian media, bukan contohnya. Oh. Apa pengertian media pembelajaran itu? Media adalah alat bantu Alat untuk bantu dalam proses pembelajaran. mana contohnya? Itulah PowerPoint tadi, Pak. Selain itu apa lagi? Selain PowerPoint. Bisa berupa karton, Pak. Kita buat Asmaul Husna berupa karton. Di dalam Iya. karton. Terus? Kemudian bisa pakai Enfokus, Pak. Bisa, Pak? Ya. Nah, Kemudian kita beralih sekarang kepada pendalaman materi yang berkaitan dengan materi ajar tadi itu. Dalam PIA itu apa saja hal-hal yang dibahas biasanya? dalam PIA, Pak. Dalam PAI, pelajaran PAI, Oh, apa PAI. saja persoalan-persoalan yang dibahas di dalamnya? Bidang-bidang kajian PAI itu apa aja dia? Kalau kita ngajar di SD misalnya, ngajar di SMA, di SMP misalnya, apa saja tuh bidang-bidang yang masuk dalam kategori pelajaran PAI. Oh, yang itu yang ada akidah akhlak, Pak. Ada Akidah fikih itu, Pak. akhlak, Nah, terus apa lagi? itu sejarah SKI. Mm-mm. Al-Quran. Al-Quran hadis, apa lagi? Al-Quran hadis. Akidah beda akidah dengan akhlak, Pak. Akidah Mm-mm. lain, akhlak lain. Itu aja. Kemudian ada lagi Pak, ada berapa itu modul SKI dah. Sekali sudah, apa lagi? Pikir sudah pikir. Ada Pak, fikih. Ya, pikir juga dia gitu. Mm-mm. Ketika dulu ibu belajar di PPG ini, ada enggak belajar dulu pokok bahasa mengenai yang berkaitan dengan fikih? Ada Pak. Ada. Apa kemudian pokok bahasa fikih? Tentang hadas najis Pak. Najis kemarin ini pelajari PPG. Ketika PPG. dosen mengajar pendalaman materi PAI-nya, kan fikih diantaranya kan? Iya, fikih. Nah, apa dia pokok bahasan kemarin? Masih ingat enggak?
ada sekali. Tidak bisa. Oke, saya alihkan pertanyaan kepada yang lain. Ibu ada enggak pelajaran fikih ketika mengajar PAI? Ini di SD atau di mana Ibu ngajar? PAI di SD. SMP, Pak. Di SMP ada enggak tentang fikih diajarkan di SMP itu? Itu kan masuk apa itu, Pak? Kalau untuk itu kan masuk kurikulum Merdeka, Pak. Ya, saya tanya ada enggak fikih dipelajari di SMP itu? Jawabannya iya Ada. dan tidak. Ada. Ada. Nah, mana contoh pokok bahasan fikih? Mana contoh pokok bahasan PAI yang di dalamnya tentang fikih di SMP yang Ibu ajar itu? Oh, zikir, Pak. Zikir itu fikih itu. Ya. Ya, contohnya apa zikir itu? Tapi Ibu ajar, tentu tahu ini pokok bahasannya sekira. Ibu dalam apa mengajar nih? Berapa tahun mengajar? Ngajar, Pak. Iya. Udah lama, Pak. Cuman Masa nggak tahu pokok bahasan fikih salah satu di antaranya sebanyak selama itu mengajar kan? saya baru tahun ini ngajar agama, Pak. Itu. Sebelumnya ada agama. Tidak, Pak. Itu makanya saya tidak linear, Pak. Jadi Ibu ini tambah satunya apa? Enggak, bukan agama. Agama, PAI. Pak. PAI. Cuman sekolah kami kecil, Pak. Ada guru pegawainya. Jadi saya dikasih PMR, kadang seni budaya, Pak. Agama enggak ada ngajarnya. Tidak, Pak. Ini pas saya PPG ini saya minta, betul kan? Ya minimal walaupun Ibu tidak mengajar, minimal tuh kuliah lah masih ingat apa aja tuh fikih itu pelajarannya itu dalam PAI. Apa kira-kira pokok bahasan fikih yang ada dalam PAI itu? Insya Allah enggak tahu ya. Segala banyak itu kan. Masalah sholat misalnya, Iya. puasa, zakat misalnya. Iya kan? Itu dia. Iya, tentang hukum, Pak. Nah, itu tahu hukum dia. Apa contohnya itu dia? Apa contohnya yang ada di SMP diajarkan? Zakat. Zakat, apa lagi? Zakat itu Sholat. apa? Zakat itu apa dia zakat? Zakat. Apa yang maksud dengan zakat? Ya tahu zakat. Apa beda zakat dengan infak? Sedekah. Kalau zakat harta kita yang kita keluarkan, Pak. Kalau sedekah? Zakat itu setahun sekali, Pak, seperti zakat fitrah. Zakat fitrah aja. Ada zakat itu, Pak, harta. Zakat harta ada juga. Ya. Kalau zakat fitrah? Zakat fitrah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan Ikan apa? Mensucikan kotoran gitu. Mensucikan diri kita, Pak. Kapan zakat fitrah dikeluarkan? Setahun sekali, Pak. Pada Kapan itu? bulan apa nih? Setelah puasa, Pak. Setelah puasa? Bulan Syawal? Ya. Iya, tanggal 3 Syawal gitu, 4 Syawal. Tidak, Pak. Nah, coba jelaskan, makanya jelas yang lebih lengkap dijelaskan. Kapan wajibnya zakat fitrah itu? Nggak tahu ya, berapa jumlah kalau zakat fitrah itu? Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2,5, Pak. Kalau kami apa? Kalau kami biasanya dengan beras, Pak. Iya, berasnya berapa berasnya? 2,5 kilo, Pak. 2,5 kilo. Kalau zakat mal itu apa?
Zakat emas. Emas. Berapa nisab emas itu? Nisab zakat emas atau mal 8,3, Pak. 8,3 apa? 8,3 kilo. Gram. 8,3 gram. Betul itu? Ibu Dewi tidak baca buku Dewi ya. Jadi guru agama itu banyak baca buku kita, baca buku apa pikir pelajaran-pelajaran pikir itu kan sederhana itu kan kalau apalagi di SMP itu kan banyak buku yang zakat itu banyak bukunya itu. Ya, Pak. Baik, saya pindah kepada masalah Al-Quran lagi. Al-Quran itu apa? Kitab suci umat Islam, Pak. Itu aja definisi. Dilengkapkan definisinya. Semua orang tahu tuh kalau itu semua Islam. Saya ingin definisi yang lebih lengkap apa itu di Al-Quran. Sebagai pedoman petunjuk. Terus itu aja. Ya, Pak. Semua jadi pedoman. Hadis juga jadi pedoman buat kita. Apakah hadis Al-Quran? Hadis pedoman juga, petunjuk juga buat kita hadis Nabi. Iya, Pak. Nah, apakah hadis itu Al-Quran dia? Tidak, Pak. Nah, makanya definisi Quran dengan tepat hendaknya sehingga dia tidak menggambarkan selain Al-Quran. Itu definisi yang pas itu dia. Tidak bisa mendefinisikan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dari mana? Al-Quran di mana? Di mana di awalnya berada Quran itu sebelum sampai kepada Nabi Muhammad. Nggak tahu ya. Baik, sekarang teh baca Quran lagi ya. Buka Al-Qurannya. Buka Al-Quran. Ya silakan buka Al-Quran surah Al-A'raf baca. Tidak, surat Maryam baca surat Maryam ya. Surat Maryam baca ya, surat Maryam. Baca Quran surat Al-Maryam di awal surat ya, di awalnya. Surat 19 itu. Silakan. Surat 19 Maryam. Ada Quran di situ kan? Ada, Pak. Ya, silakan buka Qurannya. Surat Maryam buka. Baca, Pak. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Jangan lama-lama ya, waktu itu sedikit nih. Kahi aso. Zikrur rahmati rabbika abdahu zakariba iznada rabbahu nida'a khofiya Sudah. qala rabbi. Sudah. Bacanya enggak tepat dia. Bacanya salah itu dia. Coba dibaca lagi dari awal. Satu baca. Bacanya salah itu. Itu agak malu juga tuh guru agama enggak tepat nih baca Quran. Malu juga kita itu. Ulang lagi baca. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kahi aso. Kahi bacanya itu. Kok kahi? Kahaya aso. Kaya aso bacanya itu. Salah itu. Kok kahaya aso?
Itu huruf muqatta'ah namanya, itu mesti dibaca dengan bacaan hurufnya, bukan bacaan yang dibaca dia. Yang dibaca tuh hurufnya, bukan kahaya asa bacanya. Apalah, Pak? Kaf, gitu dia. Kaf. Iya, kaf, ha, ya, ain, Kaf. sod, gitu. Satu-satu bacanya, Pak. Iyalah begitu. Bisa nggak tahu tuh. Jadi bagaimana jadi guru agama tuh kalau memang bacaan begitu tuh. Sesat anak murid kita nanti kalau nggak tepat bacaannya. Ya, aso. Tetap salah tuh, bukan kayak aso, kaf, ha, ya, Kaf, ain, ha, sod. ya, ain, so gitu, Pak. Iya, belajar baca Quran ya, Ibu Dewi. Ini malu kita nih. Guru agama nggak tepat baca Qurannya. Iya, Pak. Gimana ngajar anak didik kita jadi sesat anak didik kita nanti itu. Kalau guru pun nggak tepat baca Qurannya. Iya, Pak. Nanti mewariskan salah kepada anak murid kita. Malu kita itu. Gimana kita ke depan nanti itu. Gurunya salah ajar pada anak didiknya. Dilun mudil lagi ya. Sesat lagi menyesatkan. Bahaya itu tuh. Iya, Pak. Iya. Dipelajari Qurannya dengan lancar. Ajarkan Ya. anaknya. Iya, Pak. Biar lancar baca Qurannya. Sering baca Quran. Setiap hari baca Quran daknya. Iya, Pak. Ya. Oke, sekarang tulis Quran lagi. Tutup Qurannya, ambil pena dan ambil kertas. Saya diktekan Qurannya. Siap? Ada pena? Iya, Pak. Ya, tulis ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tulis sendiri ya, jangan niru ya. Akan ketahuan nanti kalau seandainya niru itu. Buat sendiri biar salah semuanya tidak apa-apa. A'udzu birabbil Falaq. falaq. Dah? Min syarri ma khalaq. Min Min syarri ma khalaq. Jangan nengok ya. min Min syarri ma khalaq. Hafal kan? Al-alaq itu masa enggak hafal? hafal, Pak. Nah, tulis saja, enggak apa-apa, enggak perlu dibacakan lagi. Min sar min sarima khalaq. Terus wa min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab. Udah, coba tengok. Sudah, coba ditengok kesehatan tulisannya. Sudah. Pak. Ya. Tinggikan sedikit, tak nampak. Ditinggikan sedikit. Atas lagi, biar nampak. Tak nampak. Iya, sudah. Silakan keluar. Tutup, silakan keluar. Baiklah. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk yang lain. Siapa lagi?